Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eneng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video pertemuan 5 saya di mata kuliah pemrograman framework lanjutan ini, di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Nah, selain menjelaskan, saya akan mencoba nanti untuk apa saja logika-logika yang ada di routing. Sebelum itu saya jelaskan dulu, apa sih routing itu di dalam React, kita. Nah, routing di React itu adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk berpindah antar halaman atau bagian dari aplikasi web yang kita buat ataupun yang kita rancang. Nah, routing ini biasanya itu dipicu oleh klik tombol atau tautan di UI kita. Nah, selain itu, banyak sekali, manfaat React router yang kita buat ini. Eee, Contohnya itu untuk meningkatkan pemeliharaan dan pengorganisasian kode yang telah kita buat. Kemudian untuk ideal untuk membangun SPA yang kompleks, memudahkan pengelola arsitektur aplikasi, serta menjaga agar antarmuka pengguna tetap sinkron dengan URL yang ada di dalam aplikasi kita tersebut. Nah, selain itu, di sini saya akan lanjut untuk, instalasi dari React router-nya. Sebelum itu kami sudah, menginstal, React router-nya itu di lab kemarin. Jadi langsung saja di sini yang pertama itu adalah tahapan membuat halaman page. Nah, jadi langsung saja itu kita buka nanti Visual Studio Code-nya, kemudian kita buatkan folder baru di src dengan nama page. Nah, apa saja sih, file yang ada di halaman page ini? Nah, yang pertama di sini adalah kita membuat sebuah dashboard. Nah, dashboard ini adalah merupakan, tampilan pertama yang ada di dalam web yang kita buatkan, nah, di mana saya langsung buka Visual Studio Code-nya. Nah, dashboard di sini. Yang pertama kita akan export dulu default-nya dengan default function dengan nama dashboard. Kemudian kita tentukan, teks apa yang ingin kita masukkan di dalam dashboard tersebut, yaitu dengan nama welcome to dashboard. Nah, selanjutnya itu ada user dan produk. Kita masuk ke bagian user. Ya. Nah, di bagian user di sini yaitu kita mengimport sebuah navlink dan outlet, kemudian kita eksporkan dengan function user, di mana di dalam user ini terdapat user section, yang artinya di dalam user section ini kita bisa memilih, kita pilih profile atau setting. Nah, di sini kan sudah diterapkan. Ini bagian teksnya itu teks X1 dengan fontnya bold, itu dengan nama user section. Jika kita klik user sectionnya itu, maka akan muncul profile dan setting. Nah, seperti itu untuk di bagian user. Kemudian di bagian produk. Sedangkan di bagian produk itu kita membuat sebuah, di dalam itu nanti jika kita klik akan muncul sebuah teks yaitu product management page. Nah, itu untuk di bagian page yang pertama. Lanjut, itu di sini kita akan mengupdate komponen sidebar update. Oke, kita buka di bagian sidebar. Pertama itu, oke. Di sini itu ada variabel cons dengan itu base class dan active class, di mana di bagian base class ini yaitu ada flex itemnya itu center atau tengah-tengah dengan space-nya itu X3 dengan padding 3 juga. Begitu pula dengan variabel font sebagian active class di mana background-nya itu menggunakan gray 700 dengan font semi bold. Nah, kemudian kita buat di sini navlink. Navlink di sini itu terdiri dari 3. Kenapa 3? Yaitu kita tadi kan sudah membuat halaman dashboard, user, dan produk. Nah, maka untuk dia mengarahkan ke halaman tersebut, kita membuatkan sebuah navlink-nya. Nah, di mana navlink di sini itu untuk ke halaman apa? Yaitu untuk ke halaman dashboard. Nah, kemudian class name itu is active. Kemudian kita menggunakan hover dengan background gray 700. Kemudian FA home itu ikonnya dari dashboard. Begitu pula dengan user itu sama, untuk ikonnya itu kita menggunakan gambar icon user gitu ya, sedangkan produk itu menggunakan FA box. Nah, untuk hovernya itu ketiga-tiganya sama seperti ini kalau di dalam sidebar-nya.
kita jangan lupa untuk mengimportnya. Nah, ini untuk bagian yang dashboard, ini user, dan ini untuk halaman produk. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan mengupdate komponen dari app.jxx. Nah, ini dia. Di mana kita akan mengimport sebuah browser router dengan nama router, routes, dan routes dari React Router DOM kita tadi yang sudah kita install. Nah, di sini itu kita akan menambahkan sebuah fungsi router. Di sini ya kita buka Visual Studio Code kita. Nah, di sini kan kita sudah mengimport ya. Nah, ini dia. Ini untuk produk, ini untuk user. Kemudian kita menambahkan root path dari 3 tadi ya. 3, yaitu ada user, kemudian itu untuk user, kemudian ada produk. Oh ya, ini untuk dashboard, ini untuk user, kemudian ini untuk produk kita tadi. Itu untuk rootnya, pemanggilannya. Oke, baiklah, selanjutnya itu kita akan mengirimkan params pada root. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah file dengan nama product detail.jxx pada folder page kita. Nah, langsung saja kita buat di Visual Studio Code kita dengan nama product detail. Di sini itu kita jangan lupa untuk mengimportnya. Kemudian di sini untuk detail produk kita ya. Di sini kita menggunakan ID untuk mengetahui detail produk kita itu. Kemudian dengan teksnya itu adalah detail produk dengan ID. Nanti kita masukkan ID atau kode unik dari produk kita untuk mencari produk kita nantinya. Nah, setelah itu kita masuk ke app.jxx. Di dalam ini kita juga membuat ID dari produk kita tadi. Kita panggil di root-nya itu root product ID. Jangan lupa untuk menambahkan kata ID-nya agar tidak nanti tertukar dengan bagian produk. Kemudian di sini namanya itu adalah product detail. Nah, selanjutnya itu adalah nested routing. Nah, selanjutnya adalah nested routing. Nested routing ini adalah cara untuk mengatur rute secara hierarki seperti induk dan anaknya. Jadi, nested routing ini sebuah bisa dikatakan root yang bersarang yang digunakan untuk mengelola konten situs web dan aplikasi web kita. Nah, kemudian nested routing ini salah satu fitur yang unik di dalam React yang memungkinkan pengguna itu untuk menukar fragmen tampilan tertentu berdasarkan jalurnya saat ini. Jadi nested routing itu bisa kita katakan itu adalah memiliki banyak cabang, di mana saya akan jelaskan di sini di bagian user. Nah, di bagian user yang saya katakan tadi itu kan ada 2, yaitu ada profile dan setting. Nah, user itu merupakan induknya, sedangkan profile dan setting itu merupakan anak dari si user tadi. Nah, di mana pada codingannya itu kita disuruh untuk mengedit file user. Nah, kita buka file user kita tadi. Nah, di sini kan terdapat navlink yaitu profile dan setting. Kemudian kita akan membuat file untuk profile dan setting tersebut. Nah, yang pertama itu adalah user profile. Di sini isi dari user profile itu merupakan sebuah teks dengan dengan kalimat ini adalah halaman profil user. Nah, kemudian yang file yang kedua dari user kita tadi adalah user setting. Di dalam user setting ini terdapat kalimat yaitu ini adalah halaman pengaturan user. Nah, kemudian kita panggil di bagian root-nya. Nah, untuk ini dia root-nya. Root path profile dengan elemen user profile dan root path setting dengan elemen user setting. Nah, untuk root profile dan setting ini dia itu terdapat di dalam bagian dari user kita tadi. Jika itu kita letakkan di luar atau sejajar dengan user tadi itu kita tidak bisa memanggilnya. Seperti itu.
Selanjutnya ialah navigasi programatik. Nah, navigasi programatik di sini adalah cara terprogram untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman lain di dalam aplikasi React. Nah, cara navigasi dari programatik di React ini yaitu menggunakan objek history dalam React router, kemudian menggunakan navigate yang diimport dari paket React router DOM dengan menggunakan use navigate hook. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah file login di dalam page kita. Langsung buka login. Nah, ini ya. Kita import dia, use navigate-nya tadi, kemudian menggunakan variabel const dengan nama navigate, kemudian function handle login, ini merupakan simulasi login suksesnya nanti. Kemudian, ini kalau kita panggil ya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, itu kita menambahkan routingnya. Kita menambahkan routingnya. Ke app.jx kita panggil yaitu login. Nah, ini dia. Root path login dengan elemen login. Nah, selanjutnya yaitu adalah redirect dan 404. Nah, redirect itu merupakan suatu pengalihan, sedangkan 404 di sini adalah sebuah kesalahan yang menunjukkan bahwa server kita itu tidak memiliki jalur URL yang diminta. Nah, di mana redirect di dalam router ini kita dapat menggunakan komponen link atau tag jangkar HTML untuk mengalihkan ke tautan yang eksternal. Kemudian komponen navigate-nya itu menggunakan use navigate secara internal dan keduanya itu secara fungsional serupa. Nah, 404 tadi itu kan itu sebuah kesalahan yang terjadi saat pengguna itu mencoba untuk menekan tombol refresh pada browser mereka. Yang dimana misalkan nanti akan keluar namanya 404 not found, yang dimana berarti halaman ini tuh tidak tersedia. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat nah di sini kan kita sudah membuat halaman login tadi. Nah, kemudian kita akan menambahkan di root-nya itu adalah sebuah elemen dengan nama jika kita klik login itu akan muncul ke halaman 404 yaitu page not found. Nah, nanti akan kita coba. Kemudian di sini saya akan membuka Figma ini. Membuka Figma ini. Nah, di bagian ini nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Saya akan menampilkan seperti ini dashboardnya, kemudian dengan ini 404. Sebelum itu saya akan menjalankan dari awal dulu ya hasil dari codingan ini semua. Oke. Kita Ctrl C aja deh. Kemudian kita runkan. Nah, kita klik localhost-nya. Oke. Nah, ini dia tampilan dari dashboard kita tadi. Dia tuh menampilkan total user kita, produk kita, dengan revenue kita. Nah, kemudian di bagian user ini kan terdapat user ini kan merupakan sebuah root bersarang ya. Dimana ini kan user section itu memiliki dua pilihan yaitu profile dan setting. Jika kita klik profile, itu akan muncul sebuah teks yaitu dengan nama ini adalah halaman profil user. Sedangkan jika kita klik setting, maka akan memunculkan dengan kalimat ini adalah halaman pengaturan user. Nah, untuk produk itu akan menampilkan sebuah teks dengan nama product management page. Nah, sedangkan login, jika kita klik login, itu akan masukkan di sini. Nah, kita akan masuk ke akun kita disuruh untuk memasukkan email kita nih, misalnya. Kita masukkan email kita, kemudian kita masukkan pula password kita. Nah, kita klik masuk, maka dia akan menampilkan halaman yaitu 404 not found tadi. Halaman ini tidak tersedia, tapi dalam bentuk gambar. Jika kita klik, maka dia akan back to dashboard. Kemudian di sini juga ada tombol logout, tapi di sini tombol logout-nya itu belum ada fungsinya atau belum dialihkan. Mungkin cukup sekian video saya pada materi routing ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.